Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Salma Awani Syakina, Damita Citra Cantika, Dini Raihana Sekartaji, Dwi Aji Sagitario, Fauzia Hayu Mahardika, dan Febrian Anugrah Syahputra akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi campuran di negara Swedia dan Rusia. Sejarah perekonomian Swedia. Swedia sebagai salah satu negara yang berhasil menerapkan model negara kesejahteraan dan menjadi acuan bagi negara-negara lain. Meskipun begitu, Swedia bukanlah negara yang kaya dan sejahtera dari awalnya. Pada 1980, tercatat bahwa Swedia termasuk dalam kategori negara miskin. Jauh sebelum masa itu, Swedia menerapkan sistem kebijakan pasar bebas sejak akhir abad ke-19. Namun, ketika sektor bisnis mulai diperketat dengan regulasi-regulasi yang terlalu mengikat, secara pelan tapi pasti pertumbuhan ekonomi Swedia mengalami kemunduran hingga puncaknya ketika terjadi krisis ekonomi pada awal periode 1990-an. Krisis tersebut membuat pemerintah Swedia melakukan reformasi di berbagai bidang seperti pendidikan dan kesehatan, serta memperluas deregulasi ekonomi. Hal tersebut pada akhirnya mampu mendorong kembali pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Negara kesejahteraan merupakan suatu sistem di mana dalam suatu pemerintahan yang demokratis, pemerintah maupun negara memegang peranan yang penting untuk mengatur dan memberikan kesejahteraan yang penuh pada masyarakat atau warga negaranya. Pemerintah harus mengatur kekayaan negara agar bisa memberikan kesejahteraan yang minimal pada rakyat. Negara harus menjamin tiap individu maupun keluarga tanpa membedakan status sosialnya, agar bisa memperoleh akses pelayanan dasar, misalnya seperti pendidikan, kesehatan, tunjangan pengangguran, dan lain-lain, serta memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warganya. Negara kesejahteraan ini pun telah dianut oleh sejumlah negara-negara di dunia. Negara yang terkenal dengan sistem welfare state adalah negara-negara Skandinavia, seperti Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia. Pemerintah dalam hal ini menyediakan jaminan sosial yang penuh kepada warga negara secara merata. Untuk mempertahankan sistem welfare state di Swedia, warganya banyak berprofesi pada bidang pengembangan sumber daya alam, seperti industri otomotif teknologi dan lain-lain. Karena sumber daya manusianya memiliki kreativitas yang tinggi, sehingga Swedia terkenal dalam teknologi navigasi kapal laut, industri otomotif seperti Volvo, dan telekomunikasi, yaitu perusahaan Sony Ericsson. Dari perusahaan-perusahaan inilah negara memperoleh penerimaan pajak yang tinggi, yang kemudian dikelola negara dalam bentuk jaminan sosial dan pelayanan publik kepada warganya. Pembahasan kedua yaitu kondisi negara Swedia. Swedia nama resminya Kerajaan Swedia, merupakan negara Nordik di Skandinavia, Eropa Utara. Negara ini berbatasan dengan Norwegia di barat dan Finlandia di timur laut. Lalu di barat daya ada Selat Skagerrak dan Selat Kattegat. Lalu di timur ada Laut Baltik dan Teluk Bothnia. Swedia terhubung dengan Denmark melalui sebuah jembatan terowongan melalui Øresund. Daerah Swedia terletak di belahan bumi utara dan di utara terdapat wilayah di dalam lingkaran Arktik namun beriklim sedang. Swedia Utara sebagian besar merupakan kawasan pertanian, sedangkan di utara sebagian besar hutan. Swedia bagian dari kawasan geografi Fennoskandia.
Swedia memiliki kepadatan penduduk rendah dengan 21 penduduk per kilometer persegi. Sebagian besar penduduk tinggal di setengah belahan selatan negara. Sekitar 85% penduduk tinggal di kawasan perkotaan. Saat ini, Swedia adalah negara monarki konstitusional dan demokrasi parlementer, dengan monarki sebagai kepala negara yang beribukotakan di Stockholm, yang juga merupakan kota terbesar di Swedia. Kekuasaan legislatif ditentukan oleh 349 anggota unikameral Riksdag. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Swedia menerapkan sistem jaminan sosial Nordik yang menyediakan layanan kesehatan universal dan pendidikan tinggi untuk warga negaranya. Swedia menempati posisi ke-8 dalam pendapatan per kapita di dunia dan menempati posisi tertinggi dalam berbagai sektor seperti kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, perlindungan kebebasan sipil, kekompetitifan ekonomi, kesetaraan, kemakmuran, dan indeks pengembangan manusia. Sumber daya alam utama dari Swedia yaitu kayu, tenaga air, dan biji besi. Sektor rekayasa di Swedia menyumbang 50% keluaran dan ekspor, sedangkan telekomunikasi, otomotif, dan farmasi juga sangat penting. Swedia adalah pengekspor senjata terbesar ke-9 di dunia. Pertanian menyumbang 2% PDB dan angkatan kerja. IKEA, H&M, Volvo, dan Ericsson merupakan merek-merek terkenal yang berasal dari Swedia. Berikutnya adalah keberhasilan dan kegagalan. Swedia merupakan salah satu negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Pada tahun 2010, koefisien Gini pendapatan negara ini merupakan terendah ketiga di antara negara-negara maju. Namun, koefisien kekayaan Swedia termasuk tertinggi kedua di antara negara-negara maju dan di atas rata-rata Eropa. Swedia adalah pemimpin dunia dalam hal privatisasi pensiun dan masalah pendanaan pensiun relatif kecil daripada negara-negara Eropa yang lainnya. Swedia juga menjadi negara yang memiliki ekonomi paling kompetitif nomor 4 di dunia pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 juga menempati posisi terbaik dalam indeks ekonomi hijau dunia. Selain itu, Swedia juga memiliki kreativitas terbaik di Eropa untuk berbisnis dan dapat menjadi magnet bagi pekerja-pekerja di dunia. Menurut survei ekonomi Swedia pada 2007 oleh lembaga OECD, inflasi rata-rata negara ini adalah yang terendah di antara negara-negara Eropa yang lainnya. Sejak pertengahan tahun 1990-an, berkat adanya deregulasi dan mengikuti globalisasi. Kemudian, pada akhir 1980-an, situasi ekonomi Swedia pernah mengalami keterpurukan, defisit anggaran, neraca perdagangan yang menurun, pengangguran meningkat, pertumbuhan melambat, bahkan sampai mengalami resesi antara tahun 1990 dan 1993. Kemudian, yang selanjutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Kelebihannya yang pertama ada pendistribusian barang dan jasa dialokasikan ke tempat yang paling membutuhkan. Hal ini akan membuat harga berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan pasar. Yang kedua yaitu mampu meminimalisir adanya kerugian dari mekanisme pasar. Ekonomi pasar bisa mengabaikan berbagai bidang termasuk bidang pertahanan, teknologi, dan kedirgantaraan. Peran yang dilakukan pemerintah yang besar akan memungkinkan terjadinya mobilitas yang cepat ke daerah-daerah yang sudah diprioritaskan. Ketiga, perkembangan ekonomi dalam negeri akan cenderung lebih cepat karena adanya persaingan bebas yang memicu
terciptanya banyak inovasi dan variasi produk yang muncul di pasaran dengan detail produk yang beragam. Yang terakhir yaitu sistem ekonomi ini dapat memberikan keuntungan kepada produsen yang mampu menciptakan efisiensi dalam bisnisnya. Dengan kata lain, konsumen dapat mendapatkan pelayanan yang baik di setiap uang yang telah mereka habiskan. Berikutnya ada kekurangan. Yang pertama, pihak swasta tidak akan mampu memaksimalkan keuntungannya. Hal ini dikarenakan karena adanya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, perencanaan industri yang bersifat terpusat oleh pemerintah pun bisa menimbulkan masalah. Dan yang terakhir adalah jika tingkat kebebasan yang terjadi dalam mekanisme pasar yang terlalu besar, hal tersebut akan membuat produsen yang kurang kompetitif menjadi semakin tertinggal jauh tanpa adanya dukungan dari pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang negara Rusia, mulai dari sejarah, kondisi negara, kelebihan dan kekurangan, hingga keberhasilan dan kegagalan dari negara Rusia. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah perekonomian Rusia. Sejarah perekonomian Rusia dimulai dari tahun 1928, di mana jalannya ekonomi Uni Soviet dipandu oleh serangkaian rencana 5 tahun. Pada tahun 1950-an, Uni Soviet telah berkembang pesat dari masyarakat agraris menjadi kekuatan industri utama. Pada 1970-an, Uni Soviet berada di era stagnasi. Dari tahun 1975 hingga tahun 1985, korupsi dan mengutak-atik data menjadi praktik umum di kalangan birokrasi untuk melaporkan target dan kuota yang terpenuhi sehingga memicu krisis. Mulai tahun 1986, Mikhail Gorbachev berusaha mengatasi masalah ekonomi dengan bergerak menuju ekonomi sosialis yang berorientasi pasar. Kebijakan Gorbachev tentang perestroika gagal meremajakan ekonomi Soviet. Sebaliknya, proses disintegrasi politik dan ekonomi memuncak dengan pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia mengalami transformasi radikal, bergerak dari ekonomi terencana terpusat ke ekonomi pasar yang terintegrasi secara global. PDB real turun lebih dari 40% pada tahun 1999. Hiperinflasi yang menghapus tabungan pribadi, kejahatan, dan kemiskinan menyebar dengan cepat. Antara tahun 2000 dan 2008, ekonomi Rusia mendapat dorongan besar dari kenaikan harga komoditas. PDB tumbuh rata-rata 7% per tahun. Antara tahun 2000 hingga 2002, ekspor energi Rusia memicu pertumbuhan pesat dalam standar hidup, dengan pendapatan nyata yang dapat dibelanjakan meningkat sebesar 160%. Setelah 18 tahun negosiasi, keanggotaan Rusia di WTO diterima pada tahun 2011. Pada tahun 2013, Rusia dicap sebagai negara berekonomi berpenghasilan tinggi oleh Bank Dunia. Baik, selanjutnya tentang kondisi negara Rusia. Federasi Rusia atau umumnya disebut Rusia adalah negara berdaulat dengan wilayah paling luas di dunia yang membentang dari timur Eropa sampai utara Asia. Wilayah negara Rusia sebesar 17.125.200 km persegi. Rusia berada di antara garis lintang, yaitu 55,45 derajat lintang utara sampai dengan 55,75 derajat lintang utara, dan garis bujur berada di 37,37 bujur timur sampai dengan 37,617 derajat bujur timur. Jumlah penduduk negara Rusia sebanyak 146 juta jiwa dengan peringkat penduduk ke-9 terbanyak di dunia. Rusia memiliki 11 zona waktu. Ibu kota Rusia berada di Moskow. Dengan bahasa resminya adalah bahasa Rusian. Sistem pemerintahan yang dianut oleh pemerintah Rusia adalah pemerintahan semi-federal, sehingga menjadikan Rusia memiliki seorang presiden dan perdana menteri. Untuk saat ini, presiden Rusia dan perdana menteri Rusia
masing-masing, yaitu Presiden Rusia bernama Vladimir Putin dengan Perdana Menteri bernama Dmitry Medvedev. Pendapatan domestik bruto nasional atau PDB Rusia adalah sebesar 4.616 triliun US dollar. PDB Rusia ini berada di urutan ke-7 terbanyak di dunia, sedangkan pendapatan per kapita penduduk Rusia adalah sekitar 27.900 US dollar pada tahun 2017. Rusia sebagai negara yang terbesar berdasarkan wilayahnya ini juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam tersebut berupa minyak bumi, gas alam, logam, dan kayu. Rusia menduduki urutan kedua terbesar sebagai negara yang memiliki cadangan gas alam terbanyak di dunia, atau sebesar 47,8 triliun meter kubik. Rusia juga memiliki cadangan gas sebanyak 80 miliar barel. Dihitung per data 1 Januari 2016. Di tahun 2015, Rusia telah melampaui negara-negara penghasil minyak lainnya dan menjadi negara yang berpenghasilan atau memproduksi minyak bumi terbesar di dunia, yaitu sebanyak 10,25 juta barel per hari. Selain itu, Rusia memiliki minyak bumi, gas alam, dan logam berharga dengan jumlah yang besar. Dengan jumlah yang besar tersebut menyumbangkan sebagian besar dari ekspor negara ini. Hingga pada tahun 2012, sektor minyak dan gas alam atau migas menyumbangkan sebesar 16% PDB Rusia, 52% pendapatan budget federal, dan lebih dari 17% ekspor Rusia. Rusia memiliki industri senjata yang besar dan canggih. Mereka memiliki kemampuan mendesain dan memanufaktur peralatan militer dengan teknologi tinggi, termasuk jet tempur generasi kelima, kapal selam nuklir, senjata api, dan misil balistik jarak dekat atau jarak jauh. Nilai ekspor senjata Rusia mencapai sebesar 15,7 miliar US dollar pada tahun 2013. Ini menempati urutan kedua di belakang dari Amerika Serikat. Top military export from Russia include combat aircraft and air defense systems and submarines. Pada tahun 2015, ekonomi Rusia berada pada urutan ke-6 terbesar di dunia menurut KBB dan ke-12 terbesar menurut nilai tukar pasar. Antara tahun 2000 sampai 2013, ekspor energi Rusia meningkatkan standar hidup masyarakat sedemikian cepat, dan pendapatan bersih naik hingga 160%. Dalam dolar Amerika Serikat, nilai pendapatan bersih ini naik 7 kali lipat dibandingkan pada awal tahun 2000-an. Dalam periode yang sama, tingkat pengangguran dan kemiskinan berkurang 0,5%-nya, dan kepuasan penduduk juga meningkat secara signifikan. Pertumbuhan penduduk ini merupakan akibat lonjakan komoditas tahun 2000-an dan tingginya harga minyak dunia, ekonomi yang cermat, dan kebijakan fiskal. Namun pertumbuhan ini tidak terdistribusi merata. 110 orang terkaya menguasai 35% dari total seluruh aset keuangan Rusia. Sejak tahun 2008, Forbes telah berulang kali menyebutkan
bahwa Moskow adalah sebagai ibu kota milioner dunia. Ekonomi menunjukkan resesi sejak awal tahun 2014. Akibatnya, jatuhnya harga minyak, intervensi militer Rusia di Ukraina pada tahun 2014, dan pelarian modal. Pertumbuhan GDP Rusia pada tahun 2014 hanya sebesar 0,6%. Pada tahun 2015, ekonomi Rusia bahkan anjlok 3,7%. Dan diperkirakan akan lebih parah pada tahun 2016. Bank Dunia dan IMF mengestimasi bahwa ekonomi Rusia akan kembali bangkit pada tahun 2017. Namun pada awal bulan Januari tahun 2015, Bloomberg menempatkan ekonomi Rusia sebagai yang paling inovatif ke-12 di dunia, naik dari urutan ke-14 pada tahun 2015 dan ke-18 pada tahun 2014. Rusia memiliki paten aplikasi terbanyak ke-15 di dunia dan perusahaan teknologi tinggi terbanyak ke-8 di dunia, terutamanya di bidang internet dan aeronautika, serta memiliki tingkat lulusan insinyur dan saintis ketiga tertinggi di dunia. Keberhasilan Rusia dalam menjalankan sistem ekonomi campuran yang pertama, Federasi Rusia melakukan reformasi pasar pada tahun 1990-an dengan banyak menswastakan industri dan pertahanan. Di Rusia sendiri ini tidak menswastakan pada bidang-bidang energi dan pertahanan. Kemudian juga Federasi Rusia memiliki industri senjata yang besar dan canggih. Rusia memiliki industri manufaktur dalam peralatan militer dengan teknologi tinggi seperti jet tempur pada generasi kelima, senjata api, misil balistik pada jarak jauh maupun dekat, dan kapal selam nuklir. Nilai ekspor senjata Rusia mencapai 15,7 miliar dolar pada tahun 2013 dan ini menjadikan Rusia pada urutan kedua setelah Amerika Serikat. Yang kedua, pada tahun 2015, ekonomi Rusia berada pada urutan ke-6 terbesar di dunia menurut perhitungan paritas daya beli dan ke-12 terbesar menurut nilai tukar pasar. Federasi Rusia juga mengalami surplus pada neraca berjalan sebesar 7% dari PDB pada tahun 2015 dan anggaran negara yang juga mencapai hampir 2% dari PDB pada tahun 2018. Kemudian adanya kegagalan Rusia dalam menjalankan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, adanya privatisasi. Ini itu membuat pemilik baru untuk mendapat kendali atas aset dalam jumlah yang besar dengan mendapatkan harga yang sangat rendah. Dan di sini juga adanya fondasi ekonomi pada tahun 2000-an yang terdiri dari aset yang hampir diberikan dengan biaya yang diperoleh kembali itu hanya dalam beberapa tahun, itu masanya sangat singkat sekali. Kemudian sejak awal tidak ada strategi yang dirancang untuk pertumbuhan industri yang cepat dan itu tidak ada yang mengajukan pertanyaan ataupun protes tentang apa yang mungkin untuk mendukung strategi seperti itu. Kemudian di Rusia juga memiliki dua sumber daya yang relatif murah setelah runtuhnya komunisme pada Soviet, yaitu pekerja berkualitas dengan gaji yang rendah dan adanya sumber daya alam dengan penjualan bahan mentah dengan harga yang rendah juga. Kemudian adanya kelebihan bagi Rusia dalam menjalankan sistem ekonomi campuran ini. Yang pertama,
modernisasi di Rusia menggunakan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh John Stuart Mill. Seperti aspek dalam mempromosikan perlindungan kepemilikan untuk melawan sebagian besar dari kesewenang-wenangan pemerintah, kemudian adanya pengembangan manusia dengan kebijakan layanan pengiriman seumur hidup, kemudian adanya layanan individu yang semakin meningkat juga, dan adanya peningkatan dalam pengeluaran swasta ataupun individu dalam pengembangan sumber daya manusia, dan Rusia juga ada peminjaman dana asing. Yang kedua, sistem ekonomi campuran ini membuat sumber daya alam yang melimpah, seperti produk utamanya minyak, terus gas, sereal, gula, dan logam. Di Rusia juga mengalami peningkatan kenaikan produksi dan sektor layanan jasa yang menyumbang perekonomian terbesar dalam bagian GDP Rusia. Sumber daya alam tetap menjadi bagian penting dari ekonomi Rusia dan memainkan peran dalam proyeksi kekuatan di luar negeri. Di dalam negeri, sewa dari sumber daya ini membuat keuntungan dengan menyumbang 10,7% dari PDB Rusia. Kemudian, seperti sebagian besar ekonomi dunia, sektor jasa Rusia juga tumbuh dengan pesat dan besar dengan menyumbang sekitar 62,3% dari PDB. Namun, adanya sektor jasa yang menyumbang sebesar itu, tapi peran sumber daya alam itu tetap memainkan peran yang besar di Federasi Rusia. Kemudian yang ketiga, ukuran pasar dan tenaga kerja terampil yang mana membuat Rusia mempunyai serikat kerja yang kuat dan berpengaruh. Serikat-serikat kerja ini seperti serikat kerja buruh penambang, kemudian serikat pekerja penambang logam Rusia, dan serikat pekerja minyak, gas, dan konstruksi Rusia. Kemudian yang keempat, adanya kapasitas digitalisasi dan inovasi yang tinggi dan menjadi prioritas di Federasi Rusia. Ini transformasi digital ini merupakan prioritas utama bagi bisnis di Rusia. Perusahaan di Rusia menghadapi transformasi digital yang luas, di mana lebih luas dari sektor-sektor lainnya. Dan transformasi digital ini adalah evolusi bisnis strategis yang digerakkan bagi pelanggan yang melibatkan penerapan teknologi digital. Kemudian kekurangannya dalam Rusia menjalankan sistem ekonomi campuran, yang pertama, Rusia mengalami masa perlambatan dalam aspek untuk masuk transformasi pasca industrinya daripada negara-negara barat lainnya. Jadi Rusia memastikan hal tersebut dengan cara mempercepat tingkat modernisasi industri dan memilih model pasar pasca industri yang efektif untuk menghasilkan berfungsinya seperangkat instrumen kebijakan negara dan mengurangi kesenjangan di antara tingkat pembangunan Rusia dengan negara berteknologi tinggi. Yang kedua, model indeks potensi manusia di Federasi Rusia ini sangat bergantung pada tingkat GDP per kapita, di mana Federasi Rusia secara signifikan menggunakan sumber daya untuk kesejahteraan dan pengembangan potensi manusia yang sudah tidak lagi bisa difungsikan dengan baik karena situasi demografi dan sosial yang sudah sangat berbeda, di mana ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang didominasi pada daerah pedesaan dan tidak adanya jaminan sosial pada penduduk-penduduk itu. Berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, kelompok kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.